Cowok misterius yang diidam-idamkan wanita, yang ada di pikiran wanita, yang ada dalam imajinasi hubungan romantis ideal di kepala wanita, itu pasti ganteng. Pasti, nggak mungkin enggak. Entah sejak kapan istilah cowok misterius ini jadi populer. Ada banyak wanita-wanita yang mengidolai cowok misterius dalam tanda petik gitu ya. Mungkin definisi konkretnya adalah cowok-cowok yang pendiam, yang cool, yang ngomong seperlunya, tapi tipis-tipis ngasih perhatian. Sehingga membuat wanita-wanita itu tertarik dan mengidam-idamkan cowok misterius ini. Mungkin istilah cowok misterius ini dipengaruhi berbagai faktor ya. Misalnya kayak anime-anime, tokoh utamanya cowok misterius, punya penderitaan, diem-diem aja, tapi diperhatiin banyak cewek. Atau pengaruh lainnya mungkin adalah drama Korea, yang mana kurang lebih sebetulnya mirip-mirip juga lah. Ada cowok-cowok yang misterius ini, yang diem, cool, kalem, ngomong seperlunya, tapi ya nanti ada dinamika romansa lah sama cewek di film tersebut, dan menghasilkan interaksi yang menggemaskan, yang disenengin sama para wanita, dan para wanita pengen punya hubungan romantis yang seperti itu. Nggak cuma wanita, pria pun juga pengen diidolai sama wanita. Mungkin dia udah punya wanita yang dia idamkan, yang dia cintai, yang pengen dia kejar, atau mungkin simply pria ini emang ya pengen aja disukai banyak wanita sehingga dia bisa menyeleksi wanita yang tepat. Intinya pengen disukai banyak cewek, akhirnya pengen jadi cowok misterius ini sesuai dengan apa yang diidamkan wanita. Ya oke, kali ini kita bahas secara detail gimana sih ciri-ciri cowok misterius ini, dan gimana caranya kita yang pria-pria ini, yang cowok-cowok ini bisa jadi sosok cowok misterius dalam tanda petik. Oke, kita bedah. Pertama, gimana caranya? Syarat paling pertama, paling utama adalah penampilan. Itu pasti mutlak valid, no debat. Kenapa demikian? Karena cowok misterius yang diidam-idamkan wanita, yang ada di pikiran wanita, yang ada dalam imajinasi hubungan romantis ideal di kepala wanita, itu pasti ganteng. Pasti, nggak mungkin enggak. Kalau nggak percaya, coba aja tanya ke cewek terdekat kalian. Cowok misterius itu apa sih? Sumber inspirasinya dari mana sih? Yang ada di imajinasi kalian itu ganteng nggak cowoknya? Pasti ganteng, nggak mungkin enggak. Jadi step pertamanya yaitu jadilah ganteng, jadilah fisik kita, penampilan kita itu menarik. Gimana caranya? Kita nggak ngomongin bakat yang udah dari lahir ada ya, bentukan wajah, warna kulit, itu ya udah dari sananya. Memang udah pabrikan dari orang tua kita, itu nggak bisa diubah. Ya bisa sih dengan usaha lebih ekstra gitu ya. Kalau mau operasi plastik atau mau luluran gitu, atau apapun caranya lah, teknologi kan udah canggih, ya monggo aja, silakan. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas cara cepat, cara mudah, gimana caranya jadi ganteng. Jawabannya adalah ya penampilan yang rapi, sesimpel itu. Rapi itu gimana? Rapi itu ya pakaiannya rapi, mengikuti tren yang ada. Contohnya misalnya kayak saya ini sekarang pakai jaket polos karena memang ini lagi tren gitu ya, yang polos, yang simple. Contoh lain misalnya rambut disisir. Kayak saya misalnya ketika syuting video ini ya saya basahin rambut dulu, sisiran dulu. Supaya apa? Supaya penampilannya menarik. Contoh lain lagi, misalnya ya wangian, pakai parfum, mandi tiap hari, jangan sampai ada daki yang nempel dan menghasilkan wangi yang tidak sedap. Itu dulu yang pertama. Penampilan fisik, hal yang sifatnya biologis, yang bisa dipersepsikan panca indera, dari penglihatan, dari penciuman, itu mesti rapi dulu, mesti bagus dulu. Setelah itu, apakah penampilan itu cuma fisik? Ya enggak. Kita perbaiki diri kita, penampilan kita. Cara ngomong misalnya harus tegas, harus lugas, nggak kebanyakan AEO, nggak kebanyakan mencela-mencele, nggak to the point, nggak jelas maksudnya apa, terlalu banyak kata-kata muter-muter, nggak jadi cool ntar, nggak jadi ganteng, nggak jadi misterius. Yang lainnya, postur tubuh, jangan bungkuk, jangan kebanyakan nunduk ke bawah, kalau ngomong lihat ke mata, jangan malu ketika ngobrol dengan orang lain,
jabatan tangan, pegang yang kenceng. Apakah penampilan cuma itu? Enggak, masih ada lagi. Karakter kita juga mesti tegas. Kita mesti punya sikap, berani bilang enggak. Kita mesti ekspresif, mesti nunjukin ke orang lain apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Yang suka kita bilang suka, kita lakuin. Yang nggak suka, ya kita bilang nggak suka, nggak kita lakuin. Itu dulu aja. Jadi penampilan itu dulu yang mesti kita perbaiki, yang mesti kita sempurnakan. Percaya deh, sejelek apapun muka kalian dari pabrikan gitu ya, kalau misalnya kalian menerapkan ini, pasti kalian akan punya daya tarik sendiri. Dan cepat atau lambat ya tinggal nunggu aja. Ada yang naksir, ada yang berpersepsi bahwa kalian itu misterius. Kok bisa dengan berpenampilan menarik, dengan punya karakter yang tegas, itu bisa memikat wanita? Apa dasarnya? Dasarnya adalah hukum biologis. Jadi, contoh-contoh perilaku yang saya sebutkan tadi, ngomong tegas, sifatnya jelas, itu adalah manifestasi dari hormon testosteron, hormon pria, hormon kejantanan. Secara insting, secara biologis, wanita itu senang sama pria yang testosteronnya tinggi, yang testosteronnya kuat. Kenapa demikian? Karena sejak zaman dulu, sejak zaman purba, kalau kita bedah dari teori evolusi, testosteron ini kan erat kaitannya dengan agresivitas, dengan kekuatan. Ya zaman dulu, zaman manusia purba, yang kuat itu yang menang. Yang kuat itu punya potensi lebih tinggi untuk mempertahankan kekuasaan, untuk mengintimidasi orang lain, untuk menang bertarung dengan orang lain, sehingga dia bisa mempertahankan apa yang dia kuasai. Dan wanita itu kan tentu pengen dilindungi, pengen punya pria yang kuat, dan itu tercermin dari testosteronnya. Kurang lebih seperti itulah secara insting biologisnya. Ya mungkin penjelasannya agak debatable, kurang bisa diterima, tapi apapun itu, pasti orang yang percaya diri, orang yang tegas, orang yang jelas sifatnya, berkarakter, itu kan lebih menarik. Kita nggak usah ngomongin cewek ke cowok deh, sesama jenis aja, cowok ke cowok, cewek ke cewek. Di luar hubungan romantis maksudnya ya, bukan homo. Kita lihat orang yang berkarakter, yang tegas gitu, lebih menarik nggak? Jelas lebih menarik kan? Kalau saya di video ini ngomongnya mencela-mencele, banyak AE-nya, suaranya pelan, kalian tonton nggak sampai habis? Ya nggak bakal. Jadi itu dulu, perbaiki penampilan, karakter dulu. Itu hal yang paling mendasar. Kalau misalnya yang mendasar ini aja, kalau mandi aja kalian males, beli baju baru aja males, pakaian itu-itu aja, rambut nggak disisir, kemana-mana bau, ya jangan harap mau diidolain wanita. Itu syarat pertamanya. Selanjutnya, kalau penampilan kita udah bagus, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita mesti berinteraksi sama wanita. Tentu interaksi ini harus kita lakukan dengan natural, dengan smooth. Jangan, hai cewek, kenalan dong. Nah itu kalau udah begitu ya udah selesai, case close. Nggak mungkin ada cewek yang mau. Ya kecuali kalian artis atau apa ya mungkin ada aja yang mau. Kalau bukan siapa-siapa ya tentu kita mesti berinteraksi dengan cara yang natural. Pertanyaannya, gimana caranya kita memulai interaksi dengan natural? Cara paling gampangnya adalah satukan dunia kita dengan dia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mesti masuk ke salah satu circle-nya dia, sehingga interaksi itu akan terjadi dengan sendirinya, tinggal nunggu waktu. Yang namanya manusia itu kan pasti kita punya berbagai macam circle kan. Ada circle teman kerja, ada circle teman kuliah, bahkan teman kuliah ini pun bisa jadi bercabang lagi. Ada teman mata kuliah A, ada teman mata kuliah B, ada teman angkatan, ada teman organisasi. Ya bisa dibilang mungkin kita punya 5-10 kali circle dalam diri kita. Demikian pula si wanita yang kalian idamkan. Nah, masuklah ke circle itu, ikuti aktivitas yang ada di dalamnya, sehingga pasti interaksi itu akan terjadi secara sendirinya, tinggal nunggu waktu. Itu cara paling amannya, paling naturalnya, paling smoothnya. Ya sebetulnya nggak harus gitu sih. Kalau kita mau secara langsung berinteraksi dengan dia ya nggak apa-apa. Tapi ya baik lagi, kita mesti nyiapin alasan supaya natural. Intinya jangan sampai alasannya itu ketara banget, dan jangan sampai hai cewek gitu ya. Kalau udah gitu ya udah bye-bye gitu kan. Habis berinteraksi ya udah tinggal perpanjang interaksinya, lakukan secara terus-menerus, sehingga ya nanti harusnya secara otomatis kalau kita udah ganteng gitu ya, kita akan semakin dekat dengan dia. Meskipun sebenarnya untuk mendekati orang ini sampai dia dekat,
dekat, sampai dia percaya sama kita, sampai dia nyaman sama kita, itu ada teknik tersendiri. Mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya, tapi ya di video ini saya asumsikan kalian semua udah bisa menghandle interaksi ini sehingga bisa menjalin hubungan yang dekat dengan wanita incaran kalian. Terus selanjutnya, step terakhir. Step yang paling krusial. Step yang kalau misalnya dilupakan, itu bisa membuat hubungannya berakhir dengan gak enak. Bisa membuat hubungannya berakhir dengan yang diistilahkan friendzone. Gak pengen kan? Dia nyaman sama kita ya cuma karena kita menyenangkan. Tapi dia gak punya keinginan untuk membangun hubungan romantis dengan kita. Nah, gimana caranya untuk mencegah itu? Caranya adalah tunjukkan ekspresi ketertarikan seksual kita ke dia. Tentu mengekspresikannya ini harus seelegan mungkin, secool mungkin. Jangan sampai kayak kasus presenter bola yang pernah viral itu ya, yang ngomong ada yang bulat tapi bukan tekad, ada yang menonjol tapi bukan bakat misalnya. Jangan sampai kayak gitu ya. Intinya jangan sampai ya dipersepsikan bahwa kita itu predator seksual atau istilah sekarang mukondo atau apapun itulah. Jangan sampai kita dipersepsikan jelek. Tapi tetap kita mesti mengekspresikan ketertarikan seksual. Supaya apa? Ya karena yang namanya cinta, yang namanya hubungan romantis, itu kan pasti ada interaksi seksualnya kan. Bahkan interaksi seksual inilah yang membedakan hubungan yang romantis dengan yang enggak. Iya enggak? Apalagi coba yang bedakan. Nah, oleh karena itu, untuk membangun hubungan romantis dengan wanita idaman kita, ya kita mesti punya relasi seksual dengan dia. Relasi seksual ini bukan berarti harus check-in, bersetubuh, dan lain-lain ya. Bukan gitu ya. Contohnya kayak gini. Ya misalnya sesimpel kita puji penampilannya. Ketika dia menggunakan pakaian tertentu, misalnya yang kita sukai, ya kita bilang, kamu terlihat cantik hari ini. Pakaianmu bagus, aku suka. Atau gaya rambutmu bagus, aku suka. Dan sebagainya. Terus lama-lama misalnya puji matanya, puji bibirnya, dan sebagainya. Tentunya ini harus dilakukan di waktu yang tepat, momen yang tepat, seelegan mungkin ya. Supaya apa? Supaya kita menunjukkan ketertarikan seksual kita. Dan wanita ini tahu bahwa kita tertarik sama dia secara seksual. Bukan cuma senang-senangan doang. Bukan cuma nyaman-nyamanan doang. Kalau kita lakukan ini terus-menerus dan diterima oleh dia, lama-lama akan terbuka lebar peluang kita untuk membangun hubungan romantis dengan dia. Tapi ingat sekali lagi, harus hati-hati, harus dilakukan dengan elegan, dengan smooth. Jangan sampai dipersepsikan pelecehan seksual. Karena kalau udah dipersepsikan kayak gitu, ya udah selesai, case close. Langsung hancur hubungan kalian detik itu juga, tanpa babi bu, tanpa toleransi. Oke, demikian video kali ini, cara menjadi cowok misterius. Di sini saya menjelaskan hal-hal yang mendasar supaya kalian bisa jadi orang yang menarik, supaya kalian bisa jadi cowok misterius yang disenengin wanita. Karena itu kan yang pasti kalian pengenin. Ya kalau misalnya pengen jadi cowok misterius yang cool, yang kalem, yang ngomong seperlunya, itu sesuai imajinasi kalian lah. Silakan pikirkan sendiri, silakan terapkan sendiri, silakan berkreasi ketika nanti berinteraksi dengan wanita idaman kalian. Tapi yang pasti hal mendasarnya itu. Penjelasan saya sebelumnya di video kali ini adalah hal yang paling fundamental supaya kalian ditertariki oleh wanita. Semoga bermanfaat dan semoga cepat-cepat jodoh. Bye-bye.